Alam dan manusia, banyak keterikatan di antaranya. Di gunung, alam menampakkan wajahnya yang indah. Namun di balik itu, sekejap alam juga bisa menjadi monster bagi siapa saja dan kapan saja. Sebelumnya, saya turut berduka cita kepada 3 pendaki Gunung Bawakaraeng yang meninggal dunia. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya dan keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Ya, ini kita ada di persimpangan, kalau ke kanan ke Danau Seberana turun dan ke kiri ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi dini hari itu kami berangkat untuk puncak. Alhamdulillahnya cuaca sedang bersahabat, sehingga perjalanan menuju ke puncak akan lebih mudah. Karena puncak Rinjani ini terkenal dengan cuacanya yang sering badai. Ya, jalannya semi panjat tebing, tapi untungnya sama pihak pengelola udah dikasih tali-tali tambang seperti itu. Kita cuma berdua ini menuju puncak. Mirip dengan trek puncak Semeru, jalur menuju puncak Rinjani merupakan pasir gembur yang ketika diinjak akan merosot dan cukup menguras tenaga. Dan apesnya lagi, trekking pole saya tertinggal di tenda. Tentu trekking pole akan sangat membantu di medan berpasir seperti ini. Ya, gak apa-apalah. Perlahan ufuk timur mulai terlihat, yang seakan memberikan suntikan tenaga kepada tubuh yang mulai kedinginan. Kami pun diserang rasa kantuk di sini. Kami berdua sempat tertidur di jalur selama 15 menit. Namun karena dingin, kami rasa tidur bukan pilihan yang tepat. Kami harus tetap bergerak agar badan mengeluarkan panas dan tidak terkena hipotermia. Selain berpasir, jalur menuju puncak merupakan sebuah punggungan gunung di mana kanan dan kiri adalah jurang yang dalam. Angin yang kencang terkadang sedikit menggoyang badan, jadi harus tetap fokus dan berhati-hati, karena oleng atau salah langkah sedikit bisa berakibat fatal. Langit kian cerah, semangat pun bertambah. Namun berbanding lurus dengan fisik yang kian melemah. Di titik ini lagi-lagi hanya mental yang tersisa untuk menggerakkan langkah. Kita sudah berjalan kurang lebih selama 3,5 jam, dan sekarang udah di letter E. Itu puncaknya kelihatan di sana, dan sunrise-nya juga udah terang. Yuk kita lanjut. Golden sunrise di Rinjani keren banget, bro. Lucu sekali, di sabana yang terik kemarin kami seakan menyalahkan matahari. Namun di titik ini kami merindukan dan menyanjung-nyanjung datangnya matahari. Ya, begitulah sifat alami manusia. Jadi semakin semangat, gas.
kita akan sampai puncak Rinjani. Dan kami pun akhirnya sampai di puncak Gunung Rinjani 3.726 meter di atas permukaan laut. Mana kita? Rinjani. Mana Rinjani, bro? Mantap. Gunung Rinjani, teman-teman. MDPL Panderman. Ye. Gunung tertinggi ketiga di Indonesia, alhamdulillah. Jalannya ya sesuai dengan predikatnya, tidak bisa diremehkan. Teman-teman yang mau kesini harus persiapan fisik ya, biar nggak kayak kami. Setelah menikmati indahnya atap NTB, kami turun. Hati sudah sedikit lega, tapi perjalanan pulang masih panjang. Rencananya kami akan turun lewat jalur Torean dan mampir ke Danau Segara Anak. Tetap hati-hati ya, tapi ya, soalnya kanan kiri jurang. Santai boy, turun boy. Turun dengan manja. Perjalanan turun terasa lebih menyenangkan. Selain kaki yang tinggal merosot, Rinjani juga mulai menampakkan kecantikannya. Ya, inilah akibat tidak memakai gaiter di trek berpasir. Saya sarankan kalau gunungnya ada trek pasirnya kayak Rinjani, Semeru, lebih baik pakai gaiter biar gak risih dan nyopot-nyopoti kayak gini. Kami pun sampai di Pelawangan, naik 6 jam, turun 1,5 jam. Pengalaman yang hampir sama ketika summit di Semeru. Tidak lama istirahat di Pelawangan, kami turun menuju Danau Segara Anak dan rencananya akan bermalam di sana. Walaupun badan masih letih, kami kuat-kuatkan untuk turun karena persediaan air kami habis.
kok bisa sampai habis? Kami memberikannya kepada pendaki-pendaki yang kehausan ketika muncak dan kami sisakan sedikit untuk bekal perjalanan turun ke Segara Anak. Karena air habis, tentu kami tidak bisa masak untuk makan siang. Kami hanya menghabiskan kue dan jajan kami untuk mengganjal perut yang keroncongan setelah muncak. Sambil berjalan santai, kami berdua bergumam. Enaknya tenda sebelah tadi ya, Bapak Porter. Habis dari puncak, makanan mereka sudah siap, lengkap dengan buah-buahannya. Memang setelah kami perhatikan, hampir seluruh pendaki Rinjani membawa porter. Dan ketika bertemu kami berdua, mereka selalu menanyai kami, "Cuma berdua aja bang dari Malang?" Kami mulai berkata-kata dalam hati, memang sepertinya kami berdua yang terlalu meremehkan Rinjani. Ingat video part 1? Ojek dari base camp pun kami tidak naiki. Sebenarnya dana masih ada, untuk sewa porter pun juga masih cukup. Cuma ya itu, kami terlalu meremehkan Rinjani. Di Instagram, banyak cewek-cewek yang berhasil sampai di puncak Rinjani, bahkan ibu-ibu pun ada. Masa aku gak bisa? Gumamku dalam hati ketika sebelum naik Rinjani. Ternyata, ya memang bisa sampai puncak, tapi tenaga dan badan benar-benar habis. Pasti ada sedikit penyesalan di dalam hati. Tapi apa yang harus disesalkan? Kami sudah sampai Rinjani. Ya, kalau diberikan kesempatan ke sini lagi, kami pasti akan menyewa porter. Meskipun jalan menurun, kali ini yang dihajar adalah kuku kaki, ditambah tubuh yang dehidrasi karena kurang air. Di sini saya merasa bahwa fisik saya sudah mencapai batasnya. Tubuh seperti shutdown di mana ketika istirahat kami langsung tertidur. Di sini saya juga mendapatkan pelajaran lagi soal air. Di gunung, rasa jiwa sosial tinggi memanglah sangat penting. Tapi keselamatan jiwamu sendiri adalah kepentingan yang nomor satu. Kita harus bisa memperkirakan kebutuhan air kita. Jika dirasa air itu tidak cukup, maka jujurlah saja kepada pendaki lain bahwa airmu tinggal sedikit dan cukup untuk timmu saja. Toh masih banyak pendaki lain yang mungkin airnya masih cukup untuk mereka minta. Karena yang menjamin keselamatan diri dan timmu saat keadaan darurat adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Namun jika dirasa kita memiliki air lebih, jangan pelit-pelit untuk kasihkan air ke pendaki yang kehausan. Ya, kita harus bijak soal hal itu. Alhamdulillah sudah dekat. Yuk. Ya, alhamdulillah setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita sampai di danau. Sesampainya di danau, kami yang kehausan langsung meminum air danau. Meskipun ada sumber mata air yang lebih layak dikonsumsi beberapa ratus meter, tapi untuk kondisi badan saat ini, air danau pun terasa seperti air susu. Jadi untuk ke Aikala kita barusan tanya porter, katanya perjalanan sekitar 10 menit, dan sekarang kita coba ke sana ya. Untuk melemaskan otot-otot kaki yang kaku, kami memutuskan untuk berendam di sumber mata air panas yang dinamai Aikala. Ya, meskipun treknya yang menghajar kaki, Rinjani masih memberikan obatnya. Panas ya? Yes. Panas banget.
Ya, ini salah satu nikmatnya di Gunung Rinjani. Ada, wah, mau mantep ke jalan. Sikil-sikil keju ilang kabeh iki. Wis insyaallah besok enteng kabeh langsung awak. Orang mandi. Kolam renang dengan pemandangan alam, di mana lagi kalau nggak di Rinjani. Bawa tahu wis nek kene wis. Selamat pagi. Wow. Pagi itu segala anak benar-benar syahdu. Semalam kami tertidur pulas yang membuat tubuh terasa lebih baik. Berat rasanya meninggal kedamaian Danau Segara Anak pagi itu. Dalam hati masih ingin menginap semalam lagi di sana. Namun kami harus menaati peraturan yang ada di Rinjani untuk berada di gunung maksimal 3 hari 2 malam. Yang artinya hari ini juga kami harus sampai bawah. Tak lupa kami sarapan dan mempersiapkan tenaga dulu sebelum turun. Karena katanya jalur turun lewat Torean cukup ekstrim dan memakan waktu kurang lebih 10 jam. Sarapan hari ketiga sebelum kita pulang, pakai mie sama telur dan kita masak nasi. Halo, sini. Ya, sekarang jam 9.20. Kita akan berangkat pulang lewat jalur Torean. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap dilancarkan, amin. Kami pun berangkat turun dengan kondisi kaki yang lebih baik setelah direndam di Aik Alak kemarin. Tak lupa kami mengambil air di mata air terlebih dahulu, walaupun katanya di jalur Torean ini kita akan banyak menemukan sumber mata air.
Tak disangka, disinilah pengalaman yang tak pernah kami lupakan di Rinjani terjadi. Kami mengalami disorientasi jalur atau tersesat. Awal kami tersesat, kami menemukan sebuah goa yang aneh dengan kain-kain putih menggelantung. Seketika, kami berdua sedikit kaget. Saya pun tidak berani untuk mendokumentasikannya, karena takut salah. Dengan percaya diri bahwa ini jalur yang benar, kami mengucap Assalamualaikum. Gimana jalurnya? Kami pun dibuat sedikit bingung di sini. Jalur menyusuri sungai mulai tidak masuk akal. Tetapi di sisi lain terdapat kain putih di pohon dan beberapa sampah di jalur yang menandakan jalur ini pernah dilewati pendaki. Benar saja, kami menemukan jurang. Antara bersyukur atau tidak, jurang ini bisa dikatakan penyelamat pertama kami. Karena dengan jurang ini, kami memutuskan untuk mencari ulang jalur yang benar. Padahal ada sampah dan kain putih di sana. Bahkan Ilu pun sudah hampir menuruni jurang itu. Tetapi saya menahannya. Karena saya rasa jalur tidak akan se ekstrim ini. Pasti ada jalur lain yang lebih mudah. Kami pun mengulangi jalur selama 3 kali dan hampir 2 jam mengitari jalur itu. Dan nihil, kami tidak menemukan jalur lain, seakan meyakinkan kami bahwa jurang tadi adalah jalur satu-satunya. Di sini kami berdua mulai was-was. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke jalur awal dan menunggu ada pendaki lain yang turun. Dan saat menuju ke jalur awal untuk percobaan ketiga kalinya, alhamdulillah, kami mendengar suara pendaki bercanda dengan kawannya di atas bukit. Kami langsung teriak, "Mas, Mbak." Pendaki itu pun terlihat di atas bukit sana. Pendaki itu langsung mengarahkan kami ke jalan yang benar. Oh, alah. Ketika kembali ke jalur awal dan melewati goa yang saya sebutkan tadi, entah kenapa bulu kuduk saya berdiri. Padahal sewaktu awal tadi tidak rasa apa-apa. Saya pun mempercepat langkah. Ternyata jalurnya harusnya naik ke sana, teman-teman. Situ bukit. Nah, ke situ terus. Sedangkan kita tadi ke sini. Menipu memang jalurnya jelas. Banyak sampah juga. Ya, untung kita ketemu rombongan lain. Jadi ini persimpangan kita tadi. Kita tadi turun ke sana. Nah, jalurnya jelas kan? Dan pikiran kita turun terus jalur turun ini. Ternyata yang benar ada di sana, teman-teman. Nah, itu ada tangga itu. Kita tadi kurang jeli. Hampir saja kita tersesat. Untung Allah masih menyelamatkan. Jadi ternyata di sini tadi ada plakat, teman-teman. Nah, entah kenapa kita tidak melihatnya sama sekali tadi. Ya ampun. Bismillah. Kami pun kembali ke jalan yang benar, menaiki bukit dengan melewati tangga. Lihat dari atas, ada 2 jalur ya. Sepertinya kita tadi turunnya dari sebelah sana, jadi tidak kelihatan plakatnya. Plakatnya kan di situ. Nah, kalau kalian turunnya dari ambil jalan ke kiri, pasti nanti kelihatan plakat, lalu naik lewat tangga ini tadi. Kalau belok ke kanan, jalurnya emang jelas, cuman tembusnya sungai.
lumayan menghabiskan tenaga juga. Kami pun segera berjalan menemui pendaki yang telah menolong kami tadi untuk mengucapkan terima kasih. Sambil berjalan, saya masih kepikiran soal gua aneh itu dan adanya kain putih yang diikat seperti tanda jalur serta adanya beberapa sampah yang sempat membuat kami yakin bahwa itu adalah jalur yang benar. Ya, jurang yang dalam tadi ternyata dari sana loh. lumayan. Kita naik lagi, muter lagi, balik lagi, terus naik tangga, balik lagi ke sini. Ya, gak apa-apa, namanya juga petualangan. Setelah bertemu dengan pendaki yang menyelamatkan kami tadi, kami sempat berbincang sedikit lama. Kebetulan pendaki itu dari Lombok dan beberapa kali pernah mendaki di Rinjani. Kami pun dijelaskan mengenai jalur dan gua aneh tadi. Ternyata itu adalah gua keramat yang dijadikan tempat ritual warga setempat. Namanya Gua Taman. Dan adanya kain putih serta sampah itu memang dulu sempat ada jalur di sana. Tetapi karena gempa Lombok 2018, jalur tersebut sudah putus atau hilang karena jurang. Pendaki itu pun berkata, "Kok gak bawa porter aja mas, jauh-jauh dari Malang?" Memang mendaki Rinjani ini idealnya bawa porter mas, biar bisa nikmatin perjalanan dan gak terlalu capek. Sekaligus buat penunjuk jalan, karena jalur Torean ini baru diresmikan 4 bulan yang lalu loh. Jadi memang rawan bagi pendaki yang gak bawa porter atau minimal ada 1 orang lah di timnya yang pernah daki ke sini, jadi jalurnya bisa jelas. Rasa sesal itu pun sedikit terulang kembali, tapi ya sudahlah. Setelah deg-degan hampir tersesat, di jalur Torean ini kami serasa dibawa bertualang ke 100.000 tahun yang lalu, seperti zaman Jurassik. Tebing kanan kiri menjulang tinggi dengan perbukitan dan sungai meliuk-liuk di dasarnya. Masya Allah, saya tidak pernah melihat pemandangan semegah ini sebelumnya. Mantap bang, Lombok bang. Ya, ini di tengah perjalanan ke pulang lewat Torean, sama aja kayak berangkatnya. Cuacanya panas banget. Saya ingatkan lagi selalu bawa topi sama sunblock ya. Oke, gas. Hati-hati. Jadi sepanjang jalur Torean memang banyak
trek-trek curam seperti ini ya. Memang benar kata orang-orang, jalur Torean indah namun ekstrim sekali. Yuk semangat. Ya, kita sungai yang terlihat dari atas tadi adalah sungai air tawar dan bisa kita ambil untuk bekal di jalan. Oh, bening sekali bro. Sudah disediakan tali di sini untuk pegangan, karena di kanan kita ini langsung jurang dalam. Nah itu, jadi perlu fokus dan hati-hati ya. Di jalur ini kalian harus benar berhati-hati karena jalan setapak sempit dan di sebelah kanan jurang yang sangat dalam. Manfaatkan tali tambang yang ada. Ya, jadi di situ juga disediakan jalan kaki untuk mempermudah melewati tebing ini. Harus berhati-hati, ekstra berhati-hati. Dan bagi kalian yang cari spot foto, menurut saya sepanjang jalur Torean ini bisa dijadikan spot foto. Siapkan saja memori yang banyak. Kita mulai memasuki rimba. Lumayan teduh, enak buat jalan. Kami pun mulai memasuki hutan. Saya kira pemandangan megah sudah habis di hutan ini. Ternyata salah. Rinjani masih menunjukkan keindahannya. Air terjun Penimbunan. Air terjun tinggi dengan debit air yang deras, ditambah tebing-tebing tinggi mengelilinginya. Wah, benar-benar landscape yang luar biasa. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Jam sudah menunjukkan jam 2:30 sore. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini jalanan sudah berupa hutan tropis seperti gunung-gunung di Jawa dan terdapat beberapa petunjuk jalan yang jelas. Masih di tengah hutan dan sekarang sudah jam 4. Target kita nyampe jam sekitar maghrib lah pokoknya. Di hutan ini juga jalurnya ada yang landai, ada yang naik. Jadi ya lumayan menguras tenaga. Tapi tetap Terjadi hal aneh lagi di hutan ini, tapi kali ini hal aneh yang positif. Kuku-kuku kaki saya yang sakit membuat saya turun dari danau sampai ke hutan ini tidak bisa lari atau jalan cepat. Saya berjalan lambat dari danau sampai ke hutan ini. Namun di titik ini, entah kenapa ya, saya jujur tidak mengada-ngada, kaki saya kembali fit seperti semula. Rasa sakit di kuku-kuku hilang. Saya pun jadi bisa turun dengan sedikit berlari. Saya sempat berpikir dalam hati, kok jadi gini tiba-tiba? Apakah saya dibantu makhluk begituan? Saya sempat berpikir begitu awalnya, dan dek. Selintas tiba-tiba saya teringat kedua orang tua saya. Saya langsung yakin bahwa ini adalah doa ibu dan ayah saya yang sudah merindukan saya pulang. Saya yakin itu, dan setelah saya cross-check saat sampai rumah, ternyata benar, ibu saya sempat tidak bisa tidur semalam sebelumnya. Saat saya turun pulang,
Ya, itulah mungkin yang disebut ikatan batin antara orang tua dan anak. Ilu pun juga begitu. Tiba-tiba dia bilang bahwa ia sangat merindukan ibunya, seperti tidak biasa-biasanya bila merantau di luar kota. Ya, tujuan utama kami bukanlah Rinjani, tetapi tujuan utamanya adalah pulang kembali ke rumah. Meskipun Rinjani indah dan nyaman, rumah tetap lebih nyaman. Meskipun Rinjani cantik, wajah ibu masih jauh lebih cantik. Dan walaupun Rinjani gagah, tetap masih jauh lebih gagah ayah kami. Dan syukur alhamdulillah kami berdua pendaki nekat dan sok jago asal Malang ini pun sampai di desa Torean dengan selamat dan memakan waktu total 10 jam dari Danau Segara Anak. Sampai desa pun kami langsung makan bakso 3 mangkok, gak tanggung-tanggung. Hihihihi. Ada beberapa poin penting yang saya rasa harus saya sampaikan sebelum mengakhiri video panjang kali ini. Yang pertama, porter. Bagi teman-teman yang mau ke Rinjani, sangat saya sarankan membawa porter ya. Biaya porter seharinya 250. Kalau rombongan orang banyak, jadi lebih murah kan? Sebenarnya ini opsional, teman-teman yang fisiknya di atas rata-rata pasti bisa menaklukkan Rinjani. Namun jika membawa porter, perjalanan akan lebih nyaman dan aman. Selain itu, juga ada yang jagain tenda buat ngusir monyet-monyet nakal. Poin kedua, fisik. Jadi di dalam waktu 3 hari, rekap lama berjalan kami adalah sebagai berikut. Hari pertama, dari pintu pendakian ke Pelawangan, total perjalanan 10 jam. Hari kedua, kita dari Pelawangan Muncak, lalu dari Muncak turun ke Segara Anak, total perjalanan 12 jam. Dan hari ketiga, dari Danau Segara Anak turun ke Desa Torean, total perjalanan 10 jam. Jadi dalam 3 hari, hampir setengah harimu dibuat ngos-ngosan. Jadi yang suka rebahan dan gak pernah ngos-ngosan harus latihan fisik dulu ya. Yang ketiga, air. Jika kalian tidak membawa porter, menurut info dari pendaki lokal Lombok, porter dan warga setempat, ideal air yang aman untuk dibawa ke Rinjani adalah 5 botol air mineral besar, 1,5 liter itu. Bayangkan naik tanjakan penyesalan bawa 5 liter air. Kalau awak mungkin sudah ngeblak, gak tahu lagi kalau teman-teman yang lebih kuat. Yang keempat, budget. Ini pasti banyak yang tanya ya. Ini tergantung orang masing-masing. Saya mengeluarkan dana sekitar 2 jutaan, dan sebenarnya itu masih bisa diirit, karena bisa dibilang saya boros di jajan. Mungkin estimasi budget minimal adalah 1,3 juta, kalian sudah bisa sampai di Rinjani. Karena di musim pandemi ini, kalian juga harus mengeluarkan dana 300.000 untuk rapid test 2 kali pulang pergi. Dan yang terakhir, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan ke saya, kapok yang mendaki Gunung Rinjani? Jawabannya tidak. Rinjani sangatlah indah, bahkan lebih indah 1000 kali lipat jika kalian mencobanya langsung ke sana, bukan lewat video ini. Di video ini hanya secuil-cuil keindahannya aja yang ada di Rinjani. Lalu yang terpenting, jangan pernah meremehkan gunung, jangan sok-sokan kayak abang jago, jangan berbuat aneh-aneh di gunung, tetap jaga sikap, dan jangan buang sampah, bawa turun sampahmu. Sekian cerita panjang saya di Lombok, Gunung Rinjani. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman yang mau kesini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hehe. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya.